Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nur Atika, NPM 1817051015. Saya kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester desain dan analisis algoritma paket A. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Urutkan fungsi berikut dari kompleksitas terkecil sampai terbesar, yang mana diketahui n log n faktorial, akar n, dan n pangkat 3. Jawab, akar n itu lebih kecil daripada n log n, dan n log n lebih kecil daripada n pangkat 3, dan n pangkat 3 lebih kecil daripada n faktorial. Maka diambil kesimpulan bahwa yang paling kecil adalah akar n, dan yang paling besar adalah n faktorial. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Berapa kompleksitas dari integer a sama dengan 0 dan i sama dengan n? Jika while i lebih besar daripada 0, a plus sama dengan i bagi sama dengan 2, maka hasilnya adalah big 0 log n. Kenapa? Karena kita harus menemukan x terkecil sehingga n bagi 2 pangkat xn sama dengan log n. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Diketahui log 3 sama dengan x dan log 2 sama dengan y, maka log 12 sama dengan berapa? Jawab, log 12 itu kita cari dengan cara kita menyederhanakannya menjadi log 6 kali 2. Log 6 kali 2 dalam matematika itu adalah log 6 tambah log 2. Kemudian log 6 kita kecilkan lagi menjadi log 3 kali 2, yang mana hasil terakhir adalah log 3 plus log 2 plus log 2 menghasilkan x plus 2y. Kenapa x plus 2y? Karena log 3-nya ada 1, yang mana 3 itu melambangkan x, dan log 2 itu adalah y, dan log 2-nya itu ada 2, maka hasilnya itu adalah x plus 2y. Kemudian kita masuk ke nomor 4. Tentukan kompleksitas fungsi rekursif, integer rekursif, integer x, integer y, if y sama dengan 0, return x. Return foobar x plus y min 1. Maka kita jawab, jawabannya adalah big 0, n pangkat m. Kemudian nomor 5, lanjutan soal 4. Berapa output dari rekursif 3,4? Maka jawabnya itu integer rekursif, integer x kita lambangkan dengan 3, integer y kita lambangkan dengan 4. If y sama dengan 0, artinya if 4 sama dengan 0, return kita memanggil kembali angka 3. Kemudian return foobar 3 ditambah y itu sama dengan 7. Kemudian y kurang 1, artinya 4 kurang 1 sama dengan 3, jadi 10. Kemudian kita memanggil x kembali dari hasil y tadi yang sama dengan y sama dengan 0, berarti x-nya adalah 3, kemudian hasilnya adalah 13. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nomor 1, buktikan dengan induksi matematika bahwa a 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus seterusnya plus 2n min 1 sama dengan n pangkat 2 untuk n bilangan bulat positif. Gimana mencarinya? Jawab, jika kita misalkan n sama dengan 1, maka Pn sama dengan n pangkat 2. Kemudian 2n kurang 1 sama dengan n pangkat 2, artinya 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1 pangkat 2. 2 kali 1, 1 kurang 1 ya 1. Jadi 1 pangkat 2 artinya 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan 1, ya berarti benar. Kemudian masuk ke n sama dengan, kita misalkan n itu sama dengan k. Jika n sama dengan k, maka 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus seterusnya sampai plus 2k min 1 sama dengan k pangkat 2. PK sama dengan k pangkat 2 itu sama aja dengan PN sama dengan n pangkat 2, berarti artinya benar. Kemudian kita masuk ke pemisalan yang ketiga, yaitu n sama dengan k plus 1. Jadi 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus seterusnya hingga plus 2k min 1 plus 2k plus 1 min 1 sama dengan k plus 1 pangkat 2. Yang artinya PK plus 1 sama dengan
K plus 1 pangkat 2. Artinya K pangkat 2 tambah 2K plus 1 kurang 1 sama dengan K plus 1 pangkat 2. Artinya K pangkat 2 plus 2K min 1 untuk sisi sebelah kiri. Dan dari hasil K plus 1 pangkat 2 itu juga menghasilkan K pangkat 2 plus 2K min 1. Artinya sama-sama benar. Ruas kanan sama dengan ruas kiri. Maka hasilnya benar. Kemudian kita masuk ke yang B. 5 pangkat N kurang 1 habis dibagi 4 untuk N bilangan bulat positif. Jawab. N, jika N dimisalkan 1, maka P1 sama dengan 5 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 4. Karena 5 pangkat 1, 5 kurang 1 ya 4. Berarti artinya benar, karena 4 bagi 4, 1. Kemudian N dimisalkan jadi K. Ingat PK ini sama dengan PN. Jadi yang PK itu sama dengan yang PN di atas. Kemudian kita langsung masuk aja ke pemisalan yang ketiga, yaitu N sama dengan K plus 1. Jika PK plus 1 sama dengan 5 pangkat K plus 1 min 1, maka 5 kali 5K min 1. Hasilnya 4 plus 1 kali 5K min 1. Jadi 4 kali 5 itu kan sama dengan 20, maka bisa dibagi 4. Kemudian 5K min 1 itu dikurang, jadi hasilnya juga 4, maka sama-sama bisa dibagi 4. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Apakah benar bahwa N plus A pangkat B itu sama dengan big 0 N pangkat B? Maka buktikan. Nah, di sini saya akan menjawab N plus B pangkat B itu lebih kecil atau sama dengan N plus mutlak A pangkat B, di mana N itu lebih besar daripada 0. Maka hasilnya N plus N pangkat B untuk N itu lebih besar daripada mutlak A. Jadi sama dengan 2N pangkat B sama dengan C1 itu N pangkat B, di mana C1 sama dengan 2 pangkat B. Kemudian N plus A pangkat B sama dengan big 0 N pangkat B. Itu kita misalkan ke persamaan yang pertama. Jadi N plus A pangkat B itu lebih besar daripada N kurang mutlak A pangkat B, di mana N lebih besar daripada 0 dan C inverse 2N C action C action 2N pangkat B for C action 2 sama dengan 1/2, di mana N lebih besar daripada 2A mutlak. Kemudian atau N bagi 2 itu lebih kecil daripada N kurang A mutlak, untuk N itu lebih besar daripada 2A mutlak. Kemudian kita masuk ke persamaan yang kedua. N plus A pangkat B sama dengan big 0 N pangkat B. Jadi dari 1 dan 2 dengan C1 sama dengan 2 pangkat B, C2 sama dengan 2 pangkat min B, dari N0 lebih besar daripada 2A mutlak. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Berapakah kompleksitas fungsi rekursif Tn sama dengan PT dalam kurung N plus 2 tambah N pangkat 2? Buktikan nilai big 0 dari kompleksitas fungsi tersebut. Nah, jawab. Saya akan menjawab soal ini. Diketahui A itu sama dengan 4 yang kita ambil dari 4T tadi. Kemudian B sama dengan 2. 2-nya itu kita ambil dari N per 2. Kemudian Fn sama dengan N pangkat 2. Kemudian N pangkat 2 sama dengan N pangkat log 2 kali 4. Kemudian N pangkat 2 itu sama dengan big 0 N pangkat 2. Dapat dari mana? Log 2 kali 4 itu sama dengan N pangkat 2. Nah, kemudian Tn-nya diketahui, big-nya itu adalah big 0 log 24 log N. Tadi log 24 itu sama dengan N pangkat 2 kan. Jadi hasilnya big 0 N pangkat 2 log N. Kemudian kita masuk ke nomor 4. Berapakah profit maksimal dari persoalan rasional knapsack yang memiliki kapasitas maksimal 30 berikut? Objeknya itu diketahui 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya objeknya. Kemudian beratnya itu 30, 15, 3, 1 kita lambangkan W. Kemudian profit 90, 60, 6, 3 kita lambangkan P. Nah, kita tuh disuruh harus mencari ini atau
P per W-nya, jadi profit bagi berat. Nah, 90 bagi 30 itu hasilnya adalah 3, 60 bagi 15 adalah 4, 6 bagi 3 adalah 2, 3 bagi 1 adalah 3. Kemudian greedy by profit itu sama dengan 30. Dari mana kita mendapat 30? 30-nya itu kita mendapat dari beratnya yang kita susun dari yang paling besar. Artinya kita menyusun dari 30, kemudian kita mengambil angka 30 atau mengambil angka yang tidak melebihi batas maksimal 30. Maka di sini greedy by profitnya kita ambil adalah 30. Kemudian greedy by weight, kenapa 19? Kenapa nggak sama dengan 30? Greedy by weight itu 19, kita ambil dari beratnya itu kita susun dari yang terkecil ke yang besar. Tadi kan greedy by profit dari yang besar ke kecil. Nah, kemudian ini greedy by weight-nya itu kita menyusun beratnya dari kecil yang ke besar. Jadi dari 1, 3, 15, 30. Kemudian kita hitung dari yang terkecil ke terbesar. Maka 1 plus 3 plus 15 itu adalah 19 kalau seandainya kita menambahkan 30 melebihi batas maksimalnya. Kemudian greedy by destiny 19, dapat dari mana 19? Greedy by destiny ini kita mengurutkan dari P per W yang paling besar. Kemudian kita menentukan hasilnya sehingga tidak melebihi batas maksimal 30, maka hasilnya adalah 19. Maka diketahui di sini profit maksimal dari semua ini adalah greedy by profit yaitu 30. Yang bening itu yang putih sekali. Kemudian nomor terakhir, dengan menggunakan algoritma Kruskal tentukan MST dan grab. Ini diketahui A B C D E F G H I yang mana udah ditentuin grabnya, maka kita tuh membuat Kruskal atau pohon minimum ya, pohon minimum symmetric tree-nya yang minimum yang lebih kecil. Kita maksudnya menyederhanakan sehingga menjadi detail-detail yang lebih kecil, lebih simpel lagi. Itu dengan langkah-langkah dimana sini saya sudah menulis solusinya itu ada 37 kita dapat dari mana? Dari hasil bobotnya. Nah, langkahnya itu ada 8 dimana sisi H ke G, kemudian menjadi patokan itu kan H ke G dulu, H ke G-nya, kemudian GF, FC, CI, CD, CB, BA, DE. Itu kita akan mengurutkan langkah-langkahnya. Langsung saja. Langkah 1 itu pertama kan tadi HG itu menjadi awalannya. Kemudian langkah 2-nya ke GF. Jadi HG, GF. Kemudian langkah 3-nya itu kita mengambil ke FC. Itu menjadi langkah keempat. Langkah ketiganya CI yaitu 2. Kemudian langkah 4-nya itu adalah CD. Kemudian langkah 5-nya BC, kemudian langkah 6-nya AB, langkah 7 yang terakhir hasil akhirnya itu adalah DE. Maka menghasilkan gambar seperti ini. Untuk langkah 7 itu adalah gambar akhirnya yang mana MST-nya sudah ketemu dari graf tersebut. Maka solusinya semuanya jika dijumlahkan solusi yang terdapat adalah 37 bobot. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.